Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, 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 juara. Masih pagi ini kita obrol lagi di Widuren ya, dengan tamu kita Bapak CDM Porprov 2026 Bapak Supriyanto. Oke, nggih, matur suwun. Kemudian Bapak Ketua Umum KONI Kota Surakarta Bapak R. Suprabu. Selamat pagi Mas Tony. Kemudian dengan pelatih sekaligus manajer cabang olahraga sepak bola Bapak Rianto, Mas Rianto aja. Betul Pak. Oke. Mungkin ke Pak Kajari dulu, Pak Supriyanto. Nggih. Bagaimana kesan Bapak setelah melihat latihan anak-anak kita pertama ini Pak ya, kunjungan pertama di cabang olahraga sepak bola nggih. Iya, nggih, terima kasih. Jadi memang ini kunjungan saya pertama kali untuk cabur karena memang juga saya ditugaskan sebagai ketua CDM, maka kami coba melihat bagaimana kondisi adik-adik kita yang latihan. Luar biasa saya lihat tadi dengan melihat adik-adik yang sedang latihan cabur olahraga bola ini, saya meyakini di 2026 Porprov ini akan meningkatkan prestasinya. Jadi semangat dan penuh potensi percaya diri tadi, dan latihannya juga begitu intens mulai pagi sampai sekarang itu masih pada latihan kan luar biasa, itu semangatnya tinggi. Kami menaruh harapan mudah-mudahan keberadaan kami di CDM memberikan warna untuk Kota Surakarta dalam rangka memajukan prestasi olahraga. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong, memberikan penguatan moral dan penguatan semangat untuk keberhasilan mereka. Kepada Pak Ketua KONI, gimana Pak melihat atlet-atlet kita intens untuk melakukan latihan ya? Harapan apa yang tentunya sama dengan sampaikan Pak CDM ya. Jadi memang bola ini kan meskipun medalinya hanya satu, tapi ini kan prestis ya, gengsi kota. Jadi tahun kemarin Porprov 2023 kita 4 besar. Nah ini targetnya tadi saya sampaikan manajer masuk final. Saya rasa ini target realistis dan saya sangat optimis. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai dan syukur-syukur kita bisa meraih emas ya. Jadi karena memang kalaupun kita ngejar juara umumnya susah, karena memang di Semarang Raya ya paling enggak sepak bola bisa kita curi ya untuk kita raih, dan mudah-mudahan kita bisa meraih emas di cabur olahraga ini. Jadi terus kita akan motivasi, dan memang ini sedikit ada bukan masalah ya, karena memang pengurus askotnya ini kan sudah dimisioner. Tapi tidak ada kendala, jadi nanti langsung pembinaannya di bawah KONI. Jadi nanti untuk penganggaran dan sebagainya bisa kita alokasikan, karena sambil nunggu askot ini bisa secara organisasi siap lagi sehingga tidak mengganggu. Harapannya tidak mengganggu persiapan pelatihan dari teman-teman atlet Porprov. Untuk Pak Ri, apa kesan Anda ketika ada kunjungan dari Pak Kajari, Pak CDM, dan Pak Her Suprabu sebagai Ketua KONI? Ada motivasi tersendiri kah ketika beliau-beliau mendatangi atau kunjungan di sepak bola ini? Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dulu, saya Mas Rianto Ardi Nugroho. Kebetulan saya ditugaskan oleh Mas Ketum yang sebelum demisioner untuk mendampingi dan juga istilahnya mengawal anak-anak Porprov Solo dari persiapan sampai dengan kemarin pra Porprov. Dan sebelum itu memang sepak bola itu salah satu cabur yang kompetisinya paling padat di antara mungkin cabur yang lainnya, karena memang kan kita mengikuti dengan kalender dari PSSI pusat dan juga kalender event liga itu cukup padat. Dan saat itu mungkin sebelumnya saya cerita dulu Saat itu ketika kita persiapan pra Porprov itu memang beberapa pemain kita sedang yang terbaik di grade terbaik di usia tersebut sedang mengikuti turnamen liga dan terintegrasi di tim, yang sehingga ketika kita mau pakai untuk pra Porprov itu memang tidak bisa. Untuk itu ini luar biasa sekali Kota Surakarta yang sudah melaksanakan pembinaan olahraga sejak dini, terutama di SKO. Ini kita bisa mendapatkan atlet yang ready, yang siap pakai untuk menghadapi pra Porprov. Walaupun Porprov sendiri sepak bola itu U19,
Tetapi kita Porprov kemarin kita menurunkan anak-anak U17 dan U16. Alhamdulillah ketika Porprov anak-anak itu tidak pernah kebobolan dan menjadi juara grup sehingga kita bisa lolos ke Porprov. Itu pun kita menghadapinya bukan daerah yang di sekitar Karisidenan, tetapi daerah Kedu. Ada Kota Magelang, ada Kabupaten Kebumen, dan juga ada Kabupaten Purworejo. Yang notabene mereka secara pembinaan juga lumayan bagus dan materi pemainnya bisa maksimal karena secara kompetitif anak-anak Solo ini banyak yang laku, sedangkan mereka kan hanya sebagian kecil yang mereka itu bisa secara lengkap secara kelompok usia itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih dari seluruh pembina, baik dari Dispora, baik dari KONI, baik dari Kejaksaan Negeri yang selalu support, selalu mendoakan dan selalu memberikan motivasi kepada kami di lapangan sehingga anak-anak ini bisa mempersiapkan diri dengan baik di Porprov yang akan datang. Kemudian saya berharap dengan adanya kolaborasi yang apik ini, kolaborasi yang luar biasa ini dari CDM Pak Kajari, kemudian dari KONI dan juga dari Dispora bisa memberikan semangat baik dari sarana prasarana, baik dari persiapan tim, mental tim maupun apapun yang berhubungan dengan tim yang nantinya kita harapkan anak-anak ini bisa berkontribusi maksimal ketika pertandingan Porprov dan bisa mencapai target yang sudah kita berikan. Dukungan seperti apa aja Pak CDM mengenai cabang olahraga sepak bola ini? Karena sepak bola ini kan suatu cabur yang ya tentunya di masyarakat paling diterima dan paling memasyarakat. Suntikan apa, misalkan semangat atau misalkan melihat venue-nya seperti ini untuk kedepannya apa yang menjadi kita harapkan. Oke, terima kasih. Jadi kita melihat kondisi adik-adik latihan itu kan memberikan adrenalin buat kami selaku CDM untuk memberikan support dalam berbagai hal. Utamanya kalau kita melihat venue-nya ini untuk latihan sehari-hari ya sudah boleh sih, tapi barangkali akan lebih bisa dimaksimalkan lagi. Kita petakan venue-venue sepak bola yang dari Surakarta. Nanti kita coba koordinasi dengan Dispora yang membidangi terkait dengan pelaksanaan lapangan olahraga sepak bola, termasuk WNS nanti coba akan komunikasi, barangkali ya bisa dikomunikasikan untuk bisa ikut latihan di sana. Tapi saya meyakini bahwa ini sebuah tantangan, bahwa tantangan adalah salah satu kesempatan bagi atlet untuk meraih kesuksesan. Kalau nggak ada tantangan, mereka justru kurang bagus. Jadi dikasih tantangan lapangan venue-nya seperti ini, ya ini sebuah tantangan ke depan untuk meraih kesuksesan, meraih target yang telah ditentukan. Di samping itu juga support moral pasti. Kami mendorong, memberikan semangat, karena adik-adik kita kan masih relatif usia anak-anak, jadi dorongan sportivitas mereka untuk lebih bisa giat, semangat untuk berlatih, mencapai kesuksesan. Itu kira-kira yang bisa coba langkah awal kita lakukan untuk memberikan support kepada adik-adik kita. Untuk Pak Her, ketika kita mendapatkan suntikan juga kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, apa Pak yang didapat? Apakah bentuk sinergisitas atau bagaimana? Ya tentunya ini kan memang kolaborasi yang cukup bagus ya, karena memang kadang-kadang kita dengan kolaborasi masing-masing bisa saling support. Dan tentunya dengan posisi Pak Kajari sebagai CDM ini mudah-mudahan bisa memberikan penetrasi positif ke stakeholder kota untuk ikut berpartisipasi bahwa olahraga ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi harus gotong royong semuanya sehingga benar-benar atlet-atlet dalam berlatih ini bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Ya tentunya karena kita berharap prestasi terbaik, ya kita bisa memberikan layanan terbaik dan mudah-mudahan ini ke depan dengan kolaborasi dengan semua pihak mereka bisa mendapatkan fasilitas layanan latihan yang lebih baik dan tentunya prestasi bisa lebih meningkat ke depannya. Terus untuk prestasi, atlet-atlet yang sudah berprestasi Pak, bagaimana caranya atlet itu tidak keluar? Ketika atlet itu sudah bagus sudah profesional, mereka akan dapat
tawaran-tawaran yang menarik. Pasti. Pasti Jadi mereka akan keluar. Bagaimana untuk ya, sebenarnya memang kalau Solo ini kan kita nggak pernah punya pikiran untuk membeli atlet ya. Kita memang mendidik dari bawah ya. Jadi memang mindsetnya berbeda. Jadi memang kita lebih punya kepuasan saat kita meraih medali itulah didikan dari bawah ya, daripada mohon maaf ngumpul dan sebagainya. Ini memang tantangan kita bersama di dunia olahraga ya. Jadi kita kadang-kadang juga tahu pada saat berhadapan dengan kabupaten atau kota yang lain bahwa itu anak didik kita gitu. Jadi itu memang sudah menjadi rahasia umum ya. Tapi makanya tadi kita akan tagline kita di tahun ini kan ajining prestasi ono ing ajining diri ono ing prestasi. Jadi harga diri kita di prestasi kota, bukan mohon maaf tadi dengan apa istilahnya iming-iming dan sebagainya pindah ke yang lain. Jadi kita membangkitkan kebanggaan terhadap kota Solo. Prestasi kota itu ada di harga diri kita, ada untuk meraih prestasi membawa nama kota. Jadi ini memang mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Pak CDM ini bisa lebih membangkitkan kembali bahwa jangan seperti itulah. Dan nanti kita juga akan baca aturan regulasinya, mudah-mudahan ada fakta integritas agar mereka tetap untuk membela kota Surakarta. Terakhir Pak, mungkin ini closing statement, apa harapan Bapak tentang kemajuan perkembangan olahraga sepak bola nggih Pak? Nggih. Ya tentunya ke depan olahraga ini memang karena sudah menjadi populer ya, olahraga prestis, dan apalagi di Solo ini kan kita punya hampir 6 stadion latihan internasional ya, dan 1 stadion Manahan. Jadi harapannya ya harusnya Solo paling juara karena sarana prasarana lebih banyak ya. Jangan sampai justru sarana prasarana yang sudah bagus ini masyarakat Solo hanya di penonton, jadi nggak bisa berarti di situ ya, hanya dipakai untuk ada event-event internasional di kota Solo. Jadi harapan kita nanti ada kolaborasi dengan pemerintah kota agar ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan sepak bola di kota Solo. Kemudian Bapak Supri, closing statement. Jadi saya juga mungkin sebagai penyemangat Surakarta juara atlet sejahtera. Nah, kalau salah satunya adalah olahraga bola, kalau juara ke depan kita mencetak atlet-atlet yang berprestasi, mereka akan sejahtera. Dan kami meyakini bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan adalah mencetak atau mendidik adik-adik sebagai atlet profesional, bukan membeli atlet profesional. Oke, monggo Mas Rianto. Kalau dari kami sebagai pelaksana di lapangan, intinya terima kasih sekali atas supportnya dari seluruh pihak, dan kami siap untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk menghadapi Porprov di bulan Oktober nanti, tentunya dengan program-program dan juga persiapan-persiapan yang sudah kita persiapkan sebelumnya dengan tim pelatih. Jadi harapannya nanti ketika di bulan Oktober ketika kita bertanding itu kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kota Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian tadi telah kita ikuti obrolan widuran bersama dengan Bapak CDM, Bapak Suprianto, Bapak Ketua KONI Kota Surakarta, Bapak Ir Suprabu, kemudian Bapak pelatih sepak bola Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, 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 juara.